Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnanda Wijaya dari kelas Palembang dengan NIM 06061382227095. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konten edukatif dengan judul Lompat Jauh ya. Baik, langsung saja ke pengertian lompat jauh. Jadi, lompat jauh ini adalah salah satu cabang olahraga atletik yang bertujuan Eee, untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas ke tempat pendaratan. Nah, untuk tempat pendaratan ini biasanya ini berupa bak pasir ya. Untuk dalam pelaksanaannya itu, fase teknik yang harus dikuasai oleh atlet, yaitu ada 4. Yang pertama itu awalan, yang kedua itu tolakan, yang ketiga itu gaya melayang di udara, dan yang keempat itu, teknik pendaratan ya. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu mengenai sejarah singkat uh, untuk lompat jauh ya. Jadi lompat jauh ini adalah cabang olahraga atletik yang memiliki sejarah panjang dan juga kaya. Dimulai sejak zaman kuno. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa ringkasan untuk asal-usul dan juga perkembangan dari lompat jauh ini dalam olahraga ya. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usulnya. Jadi pada zaman kuno itu ya, lompat jauh telah ada sejak tahun 708 Masehi. Jadi saat menjadi salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade kuno di Yunani, pada masa itu olahraga ini digunakan sebagai latihan ketangkasan bagi prajurit untuk melompati rintangan ya, seperti parit atau jurang. Yang kedua itu teknik awal. Atlet pada zaman itu melompat sambil membawa beban yang dikenal sebagai halteres yang beratnya berkisar antara 1 hingga 4,5 kilogram ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan momentum saat melakukan tolakan. Selanjutnya itu masih di dalam sejarah lompat jauh, tapi kita akan masuk ke perkembangannya. Jadi untuk perkembangannya itu yang pertama itu Olimpiade modern ya. Jadi lompat jauh ini resmi menjadi bagian dari Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Tetapi hanya untuk atlet pria ya. Jadi baru pada tahun 1948 itu baru wanita diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam cabang olahraga ini ya di Olimpiade. Lalu yang kedua itu standarisasi untuk wanita. Pada tahun 1914, Dr. Harry Eaton Stewart merekomendasikan format running broad jump untuk wanita sehingga mereka dapat berkompetisi di tingkat olimpiade. Lalu yang ketiga itu populer di sekolah. Jadi di Indonesia itu lompat jauh mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pendidikan fisik di sekolah-sekolah sekitar pada tahun 1930-an dan juga semakin populer setelah kemerdekaan. Jadi dengan demikian lompat jauh telah berevolusi dari latihan militer kuno menjadi salah satu cabang olahraga yang dihormati dan diperlombakan secara internasional. Nah, selanjutnya itu peralatan yang diperlukan ya. Eh, untuk peralatan yang diperlukan itu ada beberapa fasilitas yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang baik dan juga aman ya untuk lompat jauh ini. Jadi peralatan yang pertama itu lapangan lompat ya, lapangan lompat jauh. Jadi ini merupakan area khusus yang harus disiapkan untuk melakukan lompat jauh. Panjang lapangan ini biasanya mencapai sekitar 40 meter dengan lebar yang sesuai standar ya. Selanjutnya itu untuk papan lepas landas. Papan ini digunakan sebagai titik tolakan bagi atlet sebelum melompat. Papan lepas landas ini biasanya memiliki panjang sekitar 1,22 meter dan lebarnya itu 20 cm ya. Ini diletakkan sejajar dengan permukaan tanah dan juga berjarak 1 meter dari bak pasir. Jadi itu letaknya itu tidak lebih dan tidak kurang dari 1 meter ya.
Selanjutnya itu bak pasir ya, tempat pendaratan yang diisi pasir. Ini berfungsi untuk menyerap dampak saat atlet mendarat ya. Jadi ukuran bak pasir ini pada umumnya sekitar 2,75 meter untuk lebar itu, 9 dan 9 meter itu untuk panjangnya ya. Jadi masih dalam peralatan, ini adalah peralatan tambahan. Jadi peralatan tambahan itu yang pertama itu pita pengukur. Ini digunakan untuk mengukur jarak lompatan dari papan landas hingga titik terdekat yang menyentuh bak pasir. Lalu yang kedua itu kasut berpaku sepatu. Jadi ini khusus yang dirancang untuk memberikan cengkraman lebih baik saat berlari dan juga melakukan tolakan. Yang ketiga itu bendera isyarat. Bendera ini digunakan untuk menandai apakah lompatan sah atau tidak. Jadi bendera putih itu menandakan lompatan sah, sedangkan bendera merah itu menandakan lompatan yang tidak sah. Lorong larian area. Nah, untuk yang ini, yang terakhir ini di mana atlet melakukan lari, di mana atlet melakukan lari awalan sebelum melompat, biasanya memiliki panjang sekitar 40 sampai 45 meter dan lebar sesuai standar ya. Sesuai standar, jadi peralatan ini sangat penting karena mendukung keselamatan atlet dan juga memastikan bahwa kompetisi ini dapat berlangsung secara adil dan terukur ya. Lalu selanjutnya itu teknik dasar lompat jauh. Jadi yang pertama itu teknik awalan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 4 teknik. Yang pertama itu awalan atau approach. Jadi awalan adalah fase di mana atlet berlari menuju papan lepas landas. Dalam fase ini, atlet harus mengatur kecepatan. Dimulai dengan lari lambat, kemudian mempercepat saat mendekati papan lepas landas itu jarak awalan biasanya berkisar antara 30 sampai 40 meter ya. Jadi untuk kontrol kecepatan itu pada 3 sampai 5 meter terakhir sebelum garis lompat itu atlet harus mengendalikan kecepatan agar dapat melakukan transisi dari gerakan horizontal ke vertikal dengan baik. Lalu untuk yang kedua itu tolakan atau biasa disebut dengan take off. Jadi tolakan adalah tahap kritis di mana atlet melakukan dorongan dari satu kaki untuk melompat. Dalam fase ini, posisi kaki yang digunakan untuk tolakan harus sedikit dibengkokkan saat menyentuh papan lepas landas ya. Lalu dorongan vertikal, jadi atlet harus mengarahkan energi ke atas dengan pinggul sedikit ke depan dan fokus pada menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, ini yang ketiga ini, teknik melayang di udara atau biasa disebut flag. Jadi, setelah lepas landas, atlet berada di udara dan harus menjaga posisi tubuh untuk memaksimalkan jarak lompatan. Jadi dalam fase ini, gaya melayang, atlet dapat menggunakan beberapa gaya ya, seperti gaya jongkok atau tuk, menggantung yaitu hang atau berjalan di udara, walking in the air. Jadi, menjaga keseimbangan ini penting ya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Lalu selanjutnya itu yang keempat, pendaratan atau landing. Jadi pendaratan atau landing ini adalah fase terakhir di mana atlet mendarat di bak pasir ya. Dalam fase ini posisi tubuh atlet harus menundukkan kepala dan mengayunkan lengan ke depan saat mendarat. Lalu selanjutnya itu menghindari cedera ya. Jadi tumit harus menyentuh pasir terlebih dahulu untuk memastikan bahwa anggota tubuh lainnya tidak menyentuh pasir, lebih belakang dari kaki. Jadi yang dapat mempengaruhi pengukuran jarak lompatan. Jadi itulah ya. Jadi dengan menguasai keempat teknik dasar ini, atlet dapat meningkatkan performa mereka dalam lompat jauh dan juga mencapai hasil yang lebih baik dalam kompetisi. Untuk selanjutnya ini kita akan menonton mengenai lompat jauh ini. Nah, ini adalah teknik awalan, tolakan, gaya melayang di udara.
dan juga pendaratannya ya. Silahkan dilihat dan dipelajari dengan seksama. Kira-kira seperti itulah. Baik, mungkin sekian presentasi mengenai lompat jauh untuk konten edukatif dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.